Adek gue hampir dibawa kabur driver ojol. Ini langsung aja gue spill orangnya biar kena sanksi sosial. Gue nggak tahu motivasi dia begitu tuh kenapa, tapi yang ada di otak gue, either dia sanksi atau dia emang freak aja, ngerti gak sih lo? Kronologinya begini, adek gue kan hairdresser ya, dia tuh suka dapet job subuh-subuh itu ke hotel buat hairdoin orang weddingan, bukan buat macem-macem. Selesai job tuh dia udah selesai tuh 6:30 pagi. Kemarin kejadiannya 6:30 itu dia mau pulang, dia pesan lah InDrive. Udah tuh dapet kan sama si Kelvin ini. Awalnya kayak aman-aman aja, nggak ada yang mencurigakan, karena emang biasanya adek gue juga emang pakai InDrive. Plus itu kan emang driver ojol dari aplikasi yang udah sering dipakai orang-orang juga kan, jadi ya udah dia percaya aja. Situ dia main handphone lah di jalan, dia main HP. Pas dia nengok ke jalan pertama, mereka tuh masuk ke komplek-komplek gitu. Di situ adek gue tuh masih percaya karena jalanannya masih yang dia tahu gitu kan. Dia main handphone lagi, terus dia lihat kedua kalinya. Udah mulai tuh dia nggak tahu rute-rutenya. At that point adek gue tuh masih mikir, oh mungkin ini driver emang mau lewat jalan pintas saja. Dia masih dengan positive thinkingnya ya kan. Ya udah, masih dia percaya. Terus tiba-tiba si driver ini ngomong. Ini berdasarkan yang diceritain adek gue ya. Dia ngomong gini, kakak buru-buru nggak? Saya mau buang air kecil dulu soalnya. Di situ adek gue ya yang kasihan lah, maksudnya kayak ya udah mas nggak apa-apa. Diajak pergi jalan. Tapi nih orang nggak mampir ke pom bensin, katanya kebelet. Sampai akhirnya nih di jalan adek gue lihat plang besar BSD, dia kaget. Dia udah mulai curiga di situ. Kok BSD, kok makin jauh ke tujuannya dia. Posisinya itu dia tuh dari JHL Hotel mau ke daerah Petukangan, Jakarta Selatan. Kan beda arah ya. Akhirnya dengan sedikit panik, adek gue coba lihat maps. Dia pusing terus itu kayak, kok makin jauh dari tujuannya dia pulang. Makin didiemin, makin di jalan terus, ini kok malah arahnya ke Bogor. Makin panik dong adek gue. Terus dia maju dikit tuh untuk ngeliat maps abangnya. Anehnya juga nih si abang pakai maps, dan kelihatan tuh di situ dia nggak ngikutin mapsnya. Waktu dia lihat di mapsnya itu ada 3 putaran. Dia inget banget putaran pertama itu dilewatin. Harusnya kan muter balik, dia lewatin. Makin deg-deg ser dong dia posisinya, kok dilewatin gitu. Putaran kedua dilewatin lagi, kata gue anjrit. Di situ adek gue langsung memberanikan diri untuk ngomong ke masnya. Dia bilang kayak gini kalau nggak salah, mas kayaknya kita salah jalan deh, kurang lebih begitu. Terus tuh driver dari yang awalnya tenang, dia langsung kagok. Dia kagok bawa motornya, tapi dia nggak jawab. Posisinya dia nggak jawab adek gue, dia diem. Barulah di putaran ketiga dia muter balik, tapi dia ngebut. Gue nggak ngerti lagi kenapa dia harus ngebut. Tapi ini kayaknya kelihatan banget dia udah mati gaya, udah ikut panik kayak orang kegep ngelakuin sesuatu yang jahat, ngerti gak lo? Dia tiba-tiba setelah muter balik ngebut gitu ya, dia masuk tol. Udah lumayan jauh dia masuk tol, dia baru ngomong, ini tol ya? Dengan bodohnya dia melontarkan pernyataan itu. Di situ adek gue udah nggak jawab dia lagi. Kayak maksud gue kalau lu emang driver yang nyasar atau nggak tahu jalan, ya setidaknya lu ikutin maps, bukannya malah lu lewatin. Dan hal yang nggak mungkin juga kalau lu pakai maps motor, nggak mungkin diarahin masuk tol. Lagian di petunjuk arah juga udah jelas banget nggak sih? Udah, abis itu dia putar balik setelah tahu itu tol, dia putar balik terus dia ngebut lagi. Tapi di sini posisinya dia udah ngeliat-liat ke belakang, kayak orang mau ngecekin adek gue tuh lagi ngapain. Beberapa kali dia ngeliat-liat begitu, kayak lagi bawa motor dia lihat begini. Mungkin begitu kali ya. Gue nggak ada di lokasi, tapi kurang lebih begitu yang ada di bayangan gue. Di situ posisinya adek gue pakai headset. Dia udah coba teleponin orang-orang terdekat dia. Adek gue bilang kalau dia tuh takut kelihatan nelpon, takutnya dia diapa-apain atau dia takut lah posisinya pada saat itu. Dan yang bisa dia lakuin cuma nelpon temen-temennya. Dan akhirnya ada tuh yang ngejawab teleponnya pagi-pagi, terus suruh Sherlock, dan nama temennya tuh disuruh turun di mana aja di posisinya dia saat itu. Akhirnya ada halte, dia minta turunlah di halte itu. Adek gue ngomong ke mas-masnya, mas saya turun di sini aja deh. Saya tiba-tiba ada panggilan dadakan kerjaan, nanti saya pesan ojek baru. Gue gak ngerti kenapa adek gue harus menjawab dengan bohong kayak gitu. Maksud gue, kenapa sih lu kayak takut banget? Gue juga gergetan jadinya sama adek gue di sini. Terus si driver ini nanya, ini seriusan gak jadi pulang ke Jakarta Selatan? Yaudah dijawab, iya mas beneran gak apa-apa turun di sini aja. Dan masih bisa-bisanya dia nanya, ini bukan karena gak nyaman kan kak?
Enggak mas, gak apa-apa, saya turun sini aja. Adek gue masih baik, jawabnya masih sopan. Tapi akhirnya diturunin tuh dia. Adek gue masih berniat baik, mau bayar dia. Ditanya berapa gitu. Terus dijawab gini, ya udah sih, bukan ya udah sih, ya udah kak, cancel aja dulu. Which is aneh banget menurut gue. I mean, ya lo selesain perjalanan di aplikasi lo, gila kali ya. Dia jawab, nanti kalau dari saya kepotong banyak, bejir. Oh, dan gak sampai situ aja. Adek gue kan emang gak suka memperpanjang masalah, dia suka damai, dia cinta damai gitu ya. Dia langsung cancel, ya udah dia turutin aja tuh si abang yang ngomong apa. Emang kampret juga nih, gue sebel banget, gue gregetan. Masih juga si brengsek ini nanya, ini beneran gak apa-apa kak? Bukan karena nggak nyaman kan? Berulang-ulang dia nanya itu. And these last words got me dead. Dia ngomong apa coba tak? Jangan lupa bintang 5-nya kak. The Audacity. Sumpah ini gue nggak ngarang-ngarang cerita. Lu tanya langsung aja ke adek gue namanya Kosa. Gila freak abis. Lu ngerti kan? Maksudnya di situ posisi adek gue ada bener-bener masih baik, masih meladeni dengan sopan, dan masih diain tuh katanya mau dikasih bintang 5 walaupun sebenarnya nggak tahu ya. Dan lu pikir udah selesai? Belum, dramanya belum selesai. Dia masih bilang begini, atau enggak kakaknya saya liatin aja deh biar kasih bintang 5. Oke, di situ adek gue ngejawab, tadi kan udah di cancel. Ya dong, maksudnya kalau udah di cancel ya nggak bisa ngasih bintang dong. Terus dia jawab, oh iya udah di cancel ya. Ditinggal sama adek gue duduk di halte. Tuh driver bukannya langsung cabut, dia malah nggak pergi-pergi. Dia nengok kanan kiri, liatin HP. Ada kali 5 menitan dia begitu. Anjir, gue emang gue speechless banget sumpah. Setelah kurang lebih 5 menitan itu akhirnya dia cabut. Adek gue langsung cek history ordernya dan ternyata bisa dikasih bintang. Langsung saat itu juga dikasih bintang 1 dan diceritain kronologi singkatnya. Gue gak ngerti ini langsung ditindaklanjuti apa enggak. Gue gak tahu apa akan langsung dinotis apa enggak. Gak tahu juga rating dan reviewnya itu akan masuk ke ke laporan mereka karena kan posisinya udah di cancel ya. Ya gitu, ngerti gak sih? And moral of the story buat kita semua, jangan main handphone di jalan, apalagi tidur. Selalu perhatiin jalan ya. Ini yang di motor aja bisa lo ngelakuin itu, apalagi di mobil. Kita nggak pernah tahu niat jahat orang. Bersyukur adek gue masih ditolong Tuhan, lo tau nggak lo? Bisa aja pas di tikungan ketiga gitu, bukan tikungan, putaran balik ketiga dia kagak muter balik. Bisa aja dia ngebut tuh sampai Bogor. Gue nggak tahu dibawa kemana tuh, mungkin ya. Mungkin, we never know kejahatan apa yang ada di otak orang gitu, ngerti gak sih? Dan please, kalau ini video masuk dan lewat di tim InDrive, please banget, driver lu tolong disaring lagi. Karena kalau sampai adek gue kemarin kenapa-napa, gue gak bakal diem sih. Dan ini juga works for everyone. Maksud gue bahaya banget kalau driver kayak gini tuh berkeliaran. Sekian dari saya, terima kasih.